وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Qadimah. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setiap muslim memahami betapa agungnya dan istimewanya kedudukan sholat dalam Islam. Ya, ini harus kita pahami ya. Jadi jangan sampai kita nggak paham ini. Ya, jadi jangan sampai kita meremehkan ini. Jadi sholat dalam Islam itu memegang peranan yang sangat penting. Nah, kenapa? Nah ini, sholat termasuk fondasi agama Islam yang mulia, fondasi. Jadi kamu kalau mau bangun rumah, mau rumah yang biasa maupun yang indah, mau yang atasnya gedek, mau yang atasnya bangunan kayak istana, maka fondasinya harus baik. Ya. Gedek, kalau kamu nggak pakai fondasi, maka di bawahnya yang ada nanti akan diperokoti rayap, akhirnya bolong bawahnya. Maka walaupun gedek, yang terbaik tetap harus dipasangi fondasi. Makanya orang-orang dulu setelah beli tanah dia beli batu, kumpulkan. Begitu ada duit, ternyata bisa dirangkai pakai semen. Pertama kali mereka lakukan adalah bangun fondasi. Itu mbah-mbah dulu ya gitu. Nah, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak pada hari kiamat. Ya, ini juga berdasarkan dalil. Sholat merupakan penyejuk mata Nabi SAW dan orang-orang soli. Ini juga dalil sebagaimana perkataan Nabi SAW kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Sholat merupakan satu-satunya ibadah yang tidak pernah gugur dari seorang hamba selama nyawanya masih ada. Ini juga dalil, ya, bahwasanya sholat itu harus terus dilaksanakan oleh seorang muslim sampai Nabi mengatakan sholatlah dengan berdiri, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berbaring. Ini menunjukkan sholat nggak bisa dihilangkan dari seorang muslim selama nyawanya masih ada, dan ini harusnya ditambahi selama akalnya juga masih ada. Artinya kalau seorang muslim itu gila, maka kewajiban sholatnya gugur. Atau seorang muslim itu hilang akal sementara, nanti kan ada orang gila kambuh-kambuhan gitu kan. Pas gila itu dia tidak wajib untuk sholat. Atau ada seorang muslim yang dia sekarat gitu, itu juga hilang akal, maka ketika selama sekarat itu dia tidak wajib untuk sholat gitu, ya. Atau ada yang menyebutnya anfal gitu. Jadi dia udah nggak sadarkan diri. Tapi tiba-tiba kok sembuh. Nah, waktu sembuh, waktu sadar, waktu kembali akalnya, maka di situ dia wajib sholat. Sholat adalah satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung kepada Nabi SAW tanpa perantara. Dan Nabi mengambil perintah sholat ini tidak didapatkan dari Jibril alaihissalam, tapi Nabi SAW naik langsung ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat. Sholat termasuk ibadah yang paling sering disebut dalam Al-Quran, bahkan sebanyak 100 kali. Nah, artinya penulis ini sudah menghitung 100 kali. Saya belum pernah hitung. Tapi memang di dalam Quran banyak ayat yang mengatakan aqimis shalah wa atuz zakah, aqimis shalah wa atuz zakah. Ini menunjukkan ya, ketika suatu perintah itu diulang-ulang berkali-kali, menunjukkan penting. Satu. Kemudian yang kedua, menunjukkan banyak orang yang kemudian nyepelek sehingga diulang-ulang berkali-kali. Maka orang-orang yang beriman kalau dia paham tentang hakikat ini, dia akan benar-benar memperhatikan ini. Makanya saya selalu katakan di banyak tempat, bahwasanya sebuah kenikmatan, sebuah keberkahan hidup adalah ketika mendapatkan diri kita atau keluarga kita wayah sholat mangkat sholat. Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa orang-orang yang beriman ibadur rahman, yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bahwasanya qurrata a'yun ini adalah pelipur hati, pelita mata. Ini bukan soal tampilan fisik, bukan soal anak istri yang ganteng atau yang cantik, bukan itu. Tapi tapi adalah saat dimana kita mendapati keluarga kita, apakah itu anak kita, istri kita, orang tua kita, saudara kita, kakak kita, adik kita. Ketika kita cari, kita temukan mereka dalam keadaan beribadah. Dan salah satu ibadah yang paling agung yang senantiasa ada dalam diri seorang muslim adalah sholat. Gitu. Ya, jadi kalau adzan mangkat sholat, maka itu indikasi orang baik. Ya, tapi kalau kemudian adzan orang sedang sholat, maka ini indikasi orang yang kurang baik. Gitu. Kurang baik menggunakan kacamata Allah dan Rasulnya, menggunakan kacamata agama. Lalu ada orang sholat tapi dia berkhianat, ada orang sholat tapi korupsi, ada orang sholat tapi bermaksiat, maka hakikatnya sholatnya tidak salah. Yang salah adalah orangnya. Karena Allah sudah menegaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kemudian masih ada orang sholat tapi berbuat keji dan mungkar,
maka itu yang salah bukan sholatnya. Sama halnya dengan orang yang kuliah atau sekolah, tapi kemudian setelah lulus dia menjadi pengangguran, maka akhirnya yang salah bukan kampusnya, yang salah adalah anaknya, bocahnya. Kenapa tidak memperkaya diri dengan soft skill? Satu. Kemudian yang kedua, kenapa tidak berusaha mencari pekerjaan atau mencari tempat yang bisa menerima dia untuk berkarya? Atau kalau memang benar-benar nggak ada, kan ada orang berapa kali itu bawa ijazahnya tapi nggak laku karena nilainya jelek kah, atau karena mungkin lowongan pekerjaan di satu negeri itu sedang susah kah, gitu. Maka harusnya seorang muslim, apalagi laki-laki, yang menyadari diri sebagai tulang punggung, harusnya kreatif untuk kemudian membuat usaha-usaha tertentu atau membuat bisnis-bisnis tertentu sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Makanya ada sebuah ungkapan yang sangat indah, mana mungkin saya takut ketika saya beriman kepada Rob yang maha kaya. Kenapa saya harus takut miskin ketika saya beriman kepada Rob yang maha kaya? Maka ini sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwasanya orang-orang yang sholat, orang-orang yang tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan pernah takut menghadapi hidup. Dia tidak akan pernah gelisah menghadapi dunia. Dia akan menjadi laki-laki yang berani, tapi juga terukur. Orang menguaton kendel koyo apa namanya wedus yang surtak-surtuk sana, bukan. Gitu kan. Tapi mereka yang kemudian terukur, punya strategi, punya hidup yang tertata rapi. Maka pentingnya ini kamu hayati. Tidak mengherankan jika Nabi SAW sangat perhatian dalam masalah sholat walau detik-detik kematiannya. Bahkan Nabi SAW mengancam keras bagi orang yang meninggalkan sholat sehingga diperselisihkan ulama 100 orang yang meninggalkannya apakah masih muslim atau tidak. Jadi ini benar-benar diambil dari dalil ya kata per kata ini. Dalam konteks bahwasanya Nabi SAW di detik-detik terakhir kematiannya ini memperhatikan sholat benar. Bahwasanya ketika Nabi di akhir hayat beliau sakit, beliau masih berangkat sholat ke masjid dan menjadi makmum dari Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi imam. Kenapa beliau menjadi makmum? Karena waktu itu beliau tidak mampu untuk berdiri sehingga beliau menjadi duduk. Dan beliau bermakmum di sebelahnya Abu Bakar yang berada di bagian depan sebagai imam. Kenapa beliau makmum? Karena makmum di belakang wajib mengikuti imamnya. Jadi kalau imamnya duduk, makmum semua harus duduk. Nah, karena Nabi SAW itu nggak bisa berdiri waktu itu karena sakit, maka beliau pilih duduk di sebelah Abu Bakar dan Abu Bakar yang mengimami sehingga jamaahnya berdiri. Ini yang nggak dipahami oleh banyak masjid. Jadi masjid itu ada tuh yang ngambil fatwa tentang perlunya memiringkan atau merubah arah kiblat sehingga apa namanya posisi imam itu dimiring-miring ke entah sajadahnya entah karpetnya. Nah, dimiring ke, tapi jamaah yang buri di belakangnya lurus. Keliru. Sebenarnya kalau imam mau dimiring ke, jamaah kabeh miring kabeh. Dan lucunya ketika imamnya dimiring ke, jamaah enggak gitu kan. Atau ada juga masjid yang imamnya dimiring ke, jamaah ya melu miring, ikut miring. Tapi WC-nya orang. Nah, harusnya WC-nya juga sekalian gitu. Karena perintah dan larangan untuk ya dilarang menghadap atau membelakangi kiblat itu juga terkait dengan WC gitu. Jadi ini yang kita kadang tuh ya itu tadi tidak paham fikih gitu sehingga gampang banget ketika ada orang bikin statement gitu, kemudian viral kemudian biaya coroni gitu kan ya. Maka kalau bisa tuh bangun masjid jangan pakai fondasi beton gitu, pakai aja fondasi yang bisa diputar gitu. Jadi kalau misal ada orang-orang yang kayak gitu bingung kita tinggal putar masjid gitu, mungkin enggak gitu ya Allah alam barangkali seomben ada konstruksi masjid yang seperti itu ya. Bahkan Nabi SAW mengancam keras, gitu. Bahkan ulama berbeda pendapat di situ. Ya, ada 100 ulama yang berbeda pendapat, orangnya masih Islam atau tidak. Gitu. Jadi perbedaannya pendapat bukan dosa atau tidak. Nah, dosa itu jelas. Gitu. Perbedaan pendapat justru Islam atau tidak, gitu loh. Orang-orang yang mabuk, orang-orang yang berjudi, selama tidak menghalalkan judi dan mabuknya, jadi dia meyakini itu tetap dosa, maka dia berdosa dan masih Islam. Nah, beda ya dengan akidah orang Khawarij yang kemudian mengkafirkan orang-orang yang bermaksiat dosa besar. Tapi dalam konteks sholat ini, para ulama selisih pendapatnya masih Islam apa enggak. Ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Artinya seorang Muslim yang paham benar ya kewajiban dalam agamanya, dia akan hati-hati. Nggak mungkin dia sembarangan soal ini.
Maka bila demikian perkaranya, maka sudah semestinya bagi kita untuk mencurahkan perhatian kita terhadap masalah sholat dan bersemangat mempelajarinya sehingga sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga sebuah statement yang mirip dengan ini disampaikan oleh Syalbani, bahwasanya orang yang sholatnya tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya kalau orang Jawa bilang rubuh-rubuh gedang, melu-melu tok gitu kan, tanpa mau belajar, maka dikhawatirkan dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna gitu. Maka ada orang yang yang melakukan sholat mendapatkan pahala cuma setengah, ada yang 1/10 dan seterusnya. Maka kita sebagai seorang muslim, ya, karena ini adalah hal yang penting yang akan kita lakukan sepanjang hayat sejak kita balik sampai akhir hayat, yaitu sholat. Maka seorang muslim harus belajar tentang sholat, belajar tentang tata cara sholat yang baik dan benar mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang kemudian nggak paham cara sholat atau sholat mengwaton sehingga nanti di akhirat kita mendapatkan pahala yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka berikut ini adalah penjelasan tentang berbagai macam masalah yang berkaitan dengan sholat yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim agar ibadah sholatnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Semoga kehadiran buku ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tabungan kebaikan bagi penulisnya dan orang-orang yang berpartisipasi untuknya. Amin ya rabbal alamin. Ini termasuk kita, yaitu mereka yang mempelajarinya dan kemudian menyebarkannya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.